Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala fi ayatin ukhra Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, pada siang hari ini kita sama-sama dapat berhadir dan bersilaturahmi teristimewa dengan para guru, para abu, senior-senior kita yang sudah berkiprah demikian lama di bidang ilmu dan keilmuan, mendidik generasi ke generasi sampai pada masa kita, dan bahkan di hari ini anak-anak kita tetap dididik oleh guru-guru kita yang mulia tersebut. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang saya muliakan dan kita hormati bersama. Al-Mukarram Abuya Mawardi Wali selaku Rais Am Dayah Darussalam Al-Waliyah Labuhan Haji, tempat dulunya kita pernah berkiprah di bidang keilmuan, belajar dan mengajar, bet dan semubet, beserta keluarga dan keluarga besar Abuya Mudawali yang sudah berhadir di majelis ini. Ada Abi Hidayat Wali beserta adinda beliau Tengku Habibi Wali dan Amal Wali. Kemudian penghormatan saya kepada guru-guru kita yang sudah berhadir, teristimewa kepada ayah dari Cetrum yang baru saja menyampaikan materi di hadapan kita semua. Penghormatan saya teristimewa kepada guru dan orang tua saya Abu Madinah dan beserta rombongan. Enggak. Penghormatan kepada guru-guru saya di sini berhadir, ada Abati dari Murah Mulia, Abati Dahlan, tadi juga ada Abi Mustafa dari Meling Propo, Abi Propo. Kemudian penghormatan saya kepada para pemateri yang sudah berhadir, teristimewa yang duduk di depan tadi rata-rata ada hubungan dengan Abu Madinah. Ada dua tadi menantu Abu Madinah, dan yang seorang lagi tersisa di depan Tengku Farmadi, juga suami dari keponakan Abu Madinah. Hanya Madinah itu yang hanya Mekah. Yang saya muliakan hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tentu saja penghormatan kita setinggi-tingginya kepada fasilitator pelaksana kegiatan muzakarah pada hari ini, yaitu Wali Kota Luxmawe Tengku Suaidi Yahya beserta Yayasan Suaidi Saudiyah Al-Waliyah Al-Khalidiyah. Juga kepada para pejabat dari Pemko Luxmawe yang tadi sudah berhadir bersama-sama dengan kita, Wakil Wali Kota Bapak Sekda, Kepala Dinas Syariat Islam, Ketua MPU,
Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu, dan penghormatan tidak boleh lupa kepada pendamping sebelah kanan saya yang sudah mempersilahkan untuk maju dan tampil di sini, Tengku Halim LC. Judul materi kita hari ini adalah modernisasi Islam dalam sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah, disingkat menjadi Aswaja. Aswaja itu istilah yang populer di Indonesia, sedangkan untuk di internasional disebut dengan Sunni singkatannya. Ahlus Sunnah orang-orangnya disebut dengan Sunni, biasanya berhadapan langsung dengan Syiah yang mereka disebut dengan Syi'i. Sampai ke Indonesia kita tidak menyebut Sunni, kita menyebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat menjadi Aswaja. Mungkin orang-orang yang dinisbahkan kepada Aswaja akan disebut Aswaji, orang-orang yang dinisbahkan kepada Aswaja. Ini sebuah istilah yang baru, dan ketika menguraikan judul ini sedikit demi sedikit, modernisasi dalam beragama dalam sudut pandang Aswaja, ada sebuah kata yang mirip-mirip sekarang sedang digaungkan dan digalakkan, yaitu moderasi beragama. Ada moderasi, ada modernisasi. Moderasi sebenarnya itulah bahagian dari ajaran Islam itu sendiri yang disebut dengan at-tawassut, wasatiyah ataupun moderat. Tetapi tentu saja moderasi yang sedang digaungkan ini tidak sesuai dengan apa yang kita pahami selama ini. Tapi itu bukan tema kita. Tema kita adalah modernisasi. Modern. Dulu modern itu hanya dikenal oleh orang tua kita pada sepeda, itangen, sipak modern. Alakiban makna modern yang betulihnya wallahu alam. Dan modern dalam bayangan kita secara awam adalah hal-hal yang baru, yang canggih, yang keren, dan itu identik dengan produk-produk dari barat. Aceh kamu barat, kamu modern. Bahkan standar kehebatan kita pun diukur dengan materi tersebut, barometer yang sama. Orang yang paling hebat itu disebut kaitele kapi, dan rata-rata baratnya kapi, nyamnya kaitele kapi kemudian artinya. Nah, setiap kali menyebutkan kata modern mengingat ke barat, sehingga terjadilah persekongkolan kata antara modernisasi dengan westernisasi. West dari makna barat, westernisasi gaya yang kebarat-baratan, sedangkan modernisasi seharusnya tidak identik dengan kebarat-baratan. Modernisasi itu lebih universal, berlaku pada semua bidang. Tapi karena terlanjur modernisasi ini seiring dengan bangkitnya Renaissance, pembaharuan di Eropa dengan kecanggihan teknologi dan persenjataan, yang Islam juga terimbas sedikit karena Turki itu berada pada bahagian negara-negara Eropa. Maka Turki justru persenjataannya lebih dahulu canggih dibandingkan Eropa-Eropa yang datang kemudian. Dan kita di Aceh pun ikut minta bantuan kerajaan Turki untuk memberikan meriam dalam berperang. Jadi kalau kita pelajari sejarah tentang penaklukan Konstantinopel yang menjadi Istanbul hari ini, pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, cerita kepahlawanan itu diisi dengan bagaimana usaha pejuang-pejuang Islam di kala itu untuk membangun meriam sebesar-besarnya. Karena dulu belum dikenal teknologi untuk memadatkan tenaga dengan ukuran yang kecil, daya ledaknya besar. Tapi seiring perjalanan waktu, senjata semakin kecil tapi daya ledaknya semakin tinggi. Maka dulu dirancang meriam yang sangat besar dengan peluru yang sangat besar untuk meruntuhkan tembok dan benteng Konstantinopel. Nah, seiring waktu, teknologi dikuasai oleh orang barat pelan-pelan, dan mereka padatkan teknologi tersebut. Semakin kecil bendanya, ternyata semakin dahsyat ledakannya. Kita ambil contoh sederhana dulu, ini untuk pemahaman modern, pengantar katanya, sekaligus untuk menghabiskan waktu, bahan-bahan. Kendaraan yang kita kenal, moto,
Kijang komando zamannya 1500 cc. Itu daya kudanya hanya 72 daya kuda. Lalu naik menjadi kijang kapsul 1800 cc. Kemampuan tenaganya itu hanya 92 daya kuda. Tiba-tiba muncul mobil Toyota Avanza, hanya 1500 cc, lebih kecil daripada kijang kapsul yang 1800. Ternyata yang 1500 cc ini menghasilkan 110 daya kuda. Mesin lebih kecil, tenaga lebih besar, konsumsi bahan bakar lebih efisien. Tapi nyobek sampai kegiatannya tu yang motor-motor penaji kijang kapsul karya pulau kan tu Avanza mendung. Ini hanya untuk menjelaskan bagaimana modernisasi itu dilaksanakan di Eropah, semakin canggih. Akhirnya karena mereka yang melakukan terobosan-terobosan, melekatlah image di dalam benak katanya, setiap yang modern itu identik dengan barat. Saya kamu modern, kamu barat udah. Maka harus dikembalikan pada pendekatan agama. Segala sesuatu dikembalikan kepada asalnya, baru kita dapatkan titik temu. Karena bila tidak kembali kepada asal, pemahaman akan rancu. Katanya wati tebut badayah mentang menan metaah wajib. Ternyata wajib itu tidak dari satu sudut pandang. Ada wajib dari sudut pandang hukum taklifi, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Na wajib dari sudut pandang ilmu akidah, ilmu akal, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ketika terpegah wajib, bermohon hoi woy. Jadi baik tempaki mekacuk lu, ternyata ujung-ujung jikannya. Nya lagi tempaki dengan Wahabi lebihnya kan. Itanya waktu terpegah sunnah, sunnah lawan dari makruh. Jawabannya ni cok sunnah lawan bid'ah. Asal kakon sunnah bid'ah mendubuanya. Dan celakanya wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Maka termasuk agenda orangnya bid'ah ya. Nya dah neraka mendung hai dipikir ngawayan. Nah. Modernisasi kalau kembali kepada pendekatan agama harus kembali kepada bahasa Arab. Karena Allah Ta'ala turunkan ajaran Islam dengan kitab suci Al-Quran, dan hukum dasar penjelasannya ada pada hadis Nabi. Al-Quran bahasanya Arab, ada ketentuan membacanya pun harus dengan irama orang Arab. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabiyyah. Bacalah Al-Quran dengan logat, dengan lahjah, dengan dialeknya orang Arab. Tapi sampai ke Indonesia karena anak Islam Nusantara ibut Quran dengan irama keroncong Jawa. Ya, mulai dari Quran tenget ngadanya dengar tenget. Ini kerusakan fatal dan itu ingin dimasukkan dalam makna moderasi menuju wajib agama. Kalau ingin paham agama maka kembali kepada persoalan Arabnya. Dan itu yang dulu sempat saya kritisi dalam sebuah dialog dengan wartawan ketika mereka bertanya, kemajuan pendidikan Islam itu ternyata ada di barat. Mohon maaf saja, sarjana-sarjana, dosen-dosen di Universitas Islam Negeri di Darussalam itu rata-rata mereka menuntut ilmu dan bergurunya ke barat tentang metodologi dan lain sebagainya. Yang dari Timur Tengah lagi yang Kuhalim dan Tuan Ustaz Amanhur agak terima ngenan. Seleksinya terlalu berat. Nyan kabai yang enak terima, mbak dia pengen terima. Kedih karena kira aswajah mereka kena kira Wahabi. Makanya menggantung kamu. Makanya pegang mazhab baru pernah dengan Aswabi, semi aswajah semi Wahabi. Ini persoalan. Jadi banyak intelektual muslim itu berguru ke barat, profesor doktornya dari barat. Maka tanya kemana seharusnya kita belajar Islam. Jadi saya jawab pada saat itu, saya pernah kuliah di IAIN sebelum menjadi UIN. Saya masuk mata kuliah dirasat Islamiyah tentang sejarah kehebatan Islam di masa lalu. Dosennya itu tamatan barat. Jadi ketika berbicara tentang sejarah kehebatan Islam dan sosok-sosok pemimpin Islam yang sukses, disebutlah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ternyata beliau bantah. Itu kalian kaji hanya dalam buku-buku pelajaran sejarah SKI, sejarah kawan Islam di sekolah tingkat aliyah. Itu tidak cocok di kampus.
Masalah kalian percaya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu khulafaur rasyidin hebat. Persoalan keimanan kalian taruh dulu di pintu, masuk ke dalam ini tanpa iman. Ini cibayang masuk kampus Universitas Islam Negeri berbicara tentang sejarah kebudayaan Islam, tapi kebah iman bapintu tamong dalam hana ba iman. Nyam nyetruk malaikat maut icok nyawang itu mecok iman lom mode kebah iman bapintu. Maka dalam mitologi mereka imannya lagi tah je tak kebah lah ya. Sedangkan di Arab, di Mesir, walaupun dosen-dosennya sebagian berlisensi Eropa, mereka tetap punya sebuah standar. Asal belajar tentang akidah, tetap penegasannya perkuat pondasi iman dulu. Qawi imanak iya beni, pegang iman katalah dilai wahainya, baru je tamruno akidah. Ini pendekatan yang berbeda. Maka kalau kita belajar tentang Islam dari Barat, sekedar untuk mengetahui bagaimana sudut pandang mereka terhadap Islam, oke. Tapi untuk tetapi Islam yang kebit-bit, yang aplikatif, yang kita praktek dalam kehidupan, tetap tempatnya itu di Arab. Maka Barat dan Arab itu berbeda hanya satu titik saja. Arabun dengan Gharbun. Arab dengan Gharab, Barat. Dalam bahasa Arab, modernisasi itu sering diungkap dengan kata at-tahdis. Di dalam literasi Al-Quran dan hadis terdapat kata at-tajdid. Maka ada hadis riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, yab'atsullahu fi hadhil ummah fi ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Allah Ta'ala mengutus untuk umat ini pada setiap 100 tahun may yujaddidulaha amraha, yang may yujaddidulaha dinaha, yang memperbaharui imannya, persoalan agamanya. Mujaddid, kita menyebutnya mujaddid, pembaharu. Pendekatan bahasa Arab ternyata modernisasi di dalam agama yang disebut dengan tajdid bukan untuk melompat ke depan, tetapi untuk merujuk ke belakang. Maka modernnya agama Islam bukan dengan ukuran Barat, bukan dengan sudut pandang Barat, tapi dengan sudut pandang orang-orang yang sudah pernah berhasil menjadikan Islam ini sebagai penguasa di dunia. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, sampai terakhir dinasti Bani Turki Utsmani. Apa perbedaannya? Sangat kontras. Di dalam ukuran orang Barat, modernisasi itu dikaitkan dengan jumlah yang banyak. Sudah banyak memiliki, menguasai, itu dianggap modern. Sedangkan di dalam Islam, modern itu dianggap dinilai dari sudut pandang keberkahan. Maka selama umat Islam memahami bahwa modernisasi itu dari sudut pandang Barat, makin modern umat Islam makin terjajah. Tapi selama umat Islam memahami modernisasi itu dengan pendekatan para ulama pendahulu, semakin kita modern maka Islam semakin kuat, karena ada nilai berkah. Kenapa? Islam ini tidak pernah oleh Allah dipromosi dengan jumlah yang banyak. Selalu saja Islam ini dipromosi oleh Allah dengan sebab berkah pada jumlah yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit jumlahnya mengalahkan pasukan yang besar. Merujuk peristiwa antara tentera Talut menghadapi pasukan Jalut. Tentera Talut sedikit, Jalut banyak. Yang bacutnya menang. Umat Islam sejak dari masa Rasulullah sampai khalifah-khalifah sesudahnya terjun dalam medan perang, tidak pernah jumlah tentera Islam itu lebih banyak dari tentera musuh, kecuali pada peperangan Hunain. Tapi justru dengan banyaknya tentera Islam pada perang Hunain, umat Islam hampir kalah. Walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsirata wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'ah. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak sekali medan perang, termasuklah hari peperangan Hunain. Apa yang istimewa dari Hunain? Il a'jabatkum kasratukum, ketika kalian terkagum-kagum oleh banyaknya jumlah kalian.
Ternyata jumlah yang banyak ini tidak memberikan manfaat sama sekali. Maka selama umat Islam berfikir dengan pola barat, dengan pola modernisasi orang barat, maka modernisasi bagi Islam adalah kerugian. Tapi apabila pendekatan modernisasi adalah kembali kepada pendekatan para ulama di masa lalu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijtihad para ulama, barulah kita mendapatkan keberkahan. Itu baru memisahkan antara modernisasi pola barat dengan modernisasi pola Islam. Nah, di dalam Islam ternyata modernisasi ini menjadi rancu sebab ada gerakan-gerakan modernisasi yang ternyata tujuannya adalah pemurnian agama dengan menafikan ijtihad, dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalimatul haq yuradu bihil batil. Ada kalimat yang benar tapi maksudnya itu sangat rusak. Nyoknya slogan Wahabi lebihnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ipikir mangat baca Qurannya hanya mentajwid menteng hana tepat. Itu bahasa Arab menteng hana mupat. Mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan melewati semua generasi-generasi para ulama. Bagaimana caranya? Hanya dengan membaca terjemahan Al-Quran. Padahal Al-Quran diterjemahkan oleh orang cid. Maka rusaklah pemahaman tajdid itu dengan sebab adanya gerakan-gerakan tajdid yang dipelopori oleh karangan Salafi Wahabinya, yang disingkat menjadi Sawah, Salafi Wahabi. Salafi itu sendiri diplesetkan menjadi salah fikir, begah lewat yo. Fikir nyomna rupaji kakak laganyan. Ini tantangan. Maka para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul lagi persoalan. Ahlus Sunnah mana yang kita maksud? Apakah Ahlus Sunnah global yang kita sebut Sunni? Maka termasuklah Wahabi mengklaim diri sebagai Sunni. Makanya saat terjadi perang antara Arab Saudi dengan Yaman, antara Muslim Sunni dengan Yaman yang Hutsi, itu adalah orang Syiah. Tapi apa yang terjadi? Yang Wahabi yang mengklaim diri sebagai Sunni, andai kata kita terima klaim tersebut, itu adalah Sunni garis keras dengan Yaman Hutsi yang aliran Zaidiyah sebagai Syiah yang paling lembut. Nyan pertih lagi kita yang berhadapan kasus na polisi jahat gedrop pencuri gakai. Hoda dong polisi jahat irap pencuri gakai. Tadang rat polisinya ci urun minta-minta peng bagap. Tapoh pencurinya urun tolong-tolong gap. Ini yang terjadi sekarang. Hanya untuk mempolarisasi. Maka dalam muktamar internasional tentang Islam yang diadakan di Chechnya beberapa waktu yang lalu, disepakati untuk mengeluarkan Wahabi itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi dengan alasan kemaslahatan yang lebih tinggi, Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar, meralat kembali kesimpulan tersebut dan beliau kembali merangkul Arab Saudi untuk tetap sebagai bahagian dari Sunni. Makanya Arab Saudi merasa tertekan sedikit, dakwah-dakwah mereka mulai berubah dalam konsep ini. Itu baru di tingkat global. Kemudian kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Sunni yang dimaksud, aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud adalah yang mengikut kepada paham dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Selama mereka merujuk kepada salah satu dari mazhab yang 4, mereka disebut sebagai aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan termasuk Muhammadiyah di dalamnya itu dianggap sebagai aswaja dengan sedikit pemikiran-pemikiran berkembang yang agak berbeda. Yang berbeda kemudian adalah di turunan cabangnya, bukan di pokok asalnya. Jadi seolah-olah terkesan kita ini ingin tampil beda saja. Jadi kalau melihat betapa Kiai Haji Ahmad Dahlan berguru ke Mekah, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga berguru ke Mekah, hanya perbedaannya Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke Nusantara, bukan ke Indonesia, golongan Indonesia udah ya. Pulang ke Nusantara, tinggal di Yogyakarta yang merupakan kota, membangun sekolah. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari pulang ke kampung di Jombang membangun pesantren. Maka identiklah Muhammadiyah dengan sekolah dan NU dengan pesantren. Belakangan Muhammadiyah mulai bangun pesantren, maka mulailah NU membangun sekolah. Maka sudah ada orang NU yang sekolah di sekolah Muhammadiyah dan sudah banyak orang Muhammadiyah yang masuk di pesantren NU. Makin bancara dong pakai lama. Semakin lama semakin melebur. Hanya ada perbedaan-perbedaan kecil. Saya teringat
tahun 2007 menghadiri acara haul almarhum Abu Ibrahim Ishaq di Lamdo dengan Abati Dahlan dari Merah Muria. Kami satu kloter waktu itu dengan Tengku Abdul Razak LC, beliau Tengku Ramli. Setelah selesai rapat di tengah malam jam 1, duduk di warung kopi, biasalah orang Aceh. Jeb kopi ngak bek pungo. Jeb kopi. Saya menghadap kemari, ada satu meja lagi menghadap ke samping. Begitu saya melirik ke samping kanan, ternyata yang duduk di samping kanan itu adalah Abun Tepindraya, Ketua MPU PD Jaya. Ya. Tahun 2007 saya sedang getol-getolnya menggali informasi tentang khilafiyah. Kebetulan bertemu beliau, ada momen untuk bertanya, lentanyong untuk baganyan. Boka bun. Sebetulnya wirid le semahyangnya lebih hegat jihar atau lebih hegat sir. Bukan begitu tuan. Sebetulnya wirid semahyangnya betul lagi tanya atau lagi awaknya. Itu bahasa saya. Lagi getanya maknanya kita orang pesantren atau lagi awaknya. Menyawaknya pesantren kau Muhammadiyah kan. Kenapa adanya oleh dhamir kamu hawan. Apa jawaban beliau? Allahumma ighfir lahu. Hai. Atanya beraya rata tu dadanya Allah. Atanya beraya rata tu dadanya. Yang apakah pun? Yang betul cik lagi awaknya. Itu jawaban beliau. Yang betul cik lagi awaknya. Maka saya kejar jawaban. Menyebetul lagi nya pakan cik tanya mana? Apa penegasan beliau? Karena awaknya kemenan maka cik tanya lagi nyawa. Jadi karena awaknya kemenan maka tanya lagi nyawa. Maka kalau kita kaji dalam kitab fikih, apa yang banyak dalam cilap yang anatut talibin yang mentang. Wa yusannu dzikru wad du'a'u aqbaha wa yusirruhuma illa li nahwi imamin yuridu ta'limal ma'mumin fayajhar. Nyantik nak kajian gerau, bebel nama ile. Tapi hanya untuk menegaskan bahawa di ujung-ujung Muhammadiyah dengan NU hanya ingin mencari identitas perbedaan, menyokawai dia dan yang lain. Maka dalam bab penentuan awal akhir Ramadan, ke awal NU cok kalon bulan, maka awalnya cok hisab mentang. Padahal dasarnya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap ru'yatul hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi sebenarnya bukan perbedaan dari pucuk pimpinan, ini hanya anak-anak yang mencari alasan. Makanya di dalam Islam, selama kita kembali kepada pemikiran-pemikiran para pendahulu, tajdid yang kita maksud, maka umat ini akan kuat dan bersatu. Maka persatuan inilah yang menjadi modal dasar berkembangnya dakwah. Oleh karena itulah Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala menyatakan, la yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluhum. Tidak akan menjadi baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang dulu pernah menjadi baik pada generasi awalnya. Apa yang hebat di generasi awal? Khilafiyah pada persoalan furu' dan ibadah itu tidak menjadi alat sengketa untuk berpecah belah. Nyatanya habis bateri bapa bulat hentai mentang. Bak pakai hal-hal yang hana perlai mentang. Maka akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk berfikir mendakwahkan non-muslim masuk Islam karena sibuk bertengkar Islam dengan Islam. Hanya dalam satu ajaran aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Nyan gahalam di dalam satu pendapat, itu belum lagi di dalam satu daerah. Ini prinsip dasar. Makanya kata para ulama merujuk kepada hadis riwayat Abu Hurairah tadi, yab'atsullahu fi hadhil ummah fi ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu amra diniha. Allah Ta'ala mengutus umat ini di setiap satu abad, setiap awal 100 tahun, orang-orang yang memperbaharui agama ini, memodernisasi agama ini. Ketika disyarahkan hadis ini, dikatakan bahwa hadis ini tidak merujuk kepada satu orang tokoh, tidak mesti satu orang ulama, karena man itu adalah isim mausul yang mustarak, jet ketiga orang, jet kedua, jet kerame. Maka tidak boleh kita mengklaim bahwa mujaddid abad ini adalah si fulan. Kenapa? Ada wilayah-wilayah yang lain yang mujaddidnya itu berbeda. Pokoknya setiap 100 tahun ada mujaddidnya. Kita tidak disuruh cari tahu siapa mujaddid tersebut. Kita hanya diarahkan untuk memperhatikan betapa agama ini ketika sudah jauh melenceng diperbaharui kembali untuk kembali kepada pondasi asalnya.
Yang tidak boleh diperbaharui Al-Quran dan hadis, tetapi ruang-ruang ijtihad diperbaharui. Maka kita perhatikan betapa di dalam mazhab Syafi'i saja, Bismillah, oleh Imam Syafi'i, misalnya kita ambil kasus transaksi jual beli sekecil apapun tetap mensyaratkan ijab qabul, tidak sah bai'ul mu'attah. Lalu ada mujaddid Imam Nawawi Syarfuddin, beliau menyatakan sah bai'ul mu'attah, padahal beliau di dalam mazhab Syafi'i. Ini contoh sederhana. Maka nanti akan berkembang tentang ekonomi syariah itu pada Ustaz Dr. Damanhur Abbas LCMA. Saya dengan sebab beliau hari ini pun sudah dapat LCMA je. Nyobe hana mau tahu ngau lain kana alam pekahana. Ya. Ini persoalan yang mendasar bahwa ijtihad itu bisa berubah. Makanya mazhab itu bukan pendapat imam. Mazhab itu adalah mesin untuk memproduksi hukum yang digariskan oleh imam mazhab. Bila tidak pemahaman demikian, maka sungguh kita akan digugat. Kenapa kalian yang bermazhab Syafi'i tetapi tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i? Karena mazhab bukan mengikut pendapat imam mazhab, tapi mazhab adalah berijtihad berdasarkan rumusan yang dibuat oleh imam mazhab tersebut. Ada perkembangan. Usulnya ayat dan hadis tidak boleh diperbaharui, itu sudah kembali kepada standar yang baku. Sudah disepakati bahwa asahul kutub al-musannafah adalah kitab hadis Bukhari dan Muslim. Kecuali di Arab Saudi, ada kitab hadis baru yang lebih autentik yang dikarang oleh Syekh Albani. Jangan muhaddis menjadi awaknya ada fikir. Cuma siapa gurunya wallahu alam. Ini persoalan di dalam agama. Maka berkembanglah persoalan-persoalan tersebut, muncul ruang-ruang ijtihad yang baru. Lalu pertanyaannya, di mana posisi modernisasi agama yang kita maksud dalam pertemuan sekarang ini? Apakah modernisasi yang dipahami oleh kalangan Salafi Wahabi bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah memurnikan akidah dengan ajaran Salafi yang benar-benar sesat dan menyesatkan dalam praktik yang sudah terjadi, memecah belah umat, memecah belah persatuan? Karena terus terang kita di Indonesia dan di Aceh, kalau persoalan khilafiyah kadari zaman gahlam merdeka karena NU karena Muhammadiyah. Tapi hantam pakai kecuali miyup nagai. Di tingkat ulamanya mereka berangkulan. Tetapi ketika muncul kelompok-kelompok dakwah yang baru ini ke Indonesia dan ke Aceh, ributnya itu sampai ke pucuk pimpinan. Maka di Banda Aceh saya katakan, saya kenal ustadz dari berbagai mazhab. Walaupun beda pendapat, beda pengajian, apalagi pendapatan cibrat beda. Tapi ketemu tetap berangkulan, kecuali dengan kelompok Salafi Wahabi ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau untuk berangkulan dan berjabat tangan. Karena mereka punya prinsip, tabi salim kepada ahli bid'ah adalah dosa. Bayangkan ini prinsip mereka. Padahal tadi pendapat dari Imam Malik bin Anas, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluhum. Tidak akan baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan faktor-faktor yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Apa yang memperbaiki generasi awal? Yaitu al-i'tilaf, persatuan. Maka konsep mempersatukan umat itu lebih utama daripada mengembangkan dakwah ibadah, bahkan dakwah akidah sekalipun. Dan itu terjadi pada kasus Nabi Musa dengan Harun alaihissalam. Coba baca dalam surat Taha ayat 92. Ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, beliau wakilkan saudaranya Harun untuk menjaga Bani Israel. Lalu Bani Israel ini disesatkan oleh Musa Samiri untuk menyembah anak lembu. Nabi Harun geduk kerau, hana perkara tidak provokasi. Begitu Nabi Musa turun, beliau melihat Bani Israel menyembah lembu dan saudaranya duduk saja diam. Bengeh ganyan fa'alqal alwaha, loh yang berisi catatan kitab Taurat tersebut getik menalejo. Fa'akhadha bi ra'si Harun wa lihyatihi, gemat baulai dengan bajanggot. Tinggai puta mati Nabi Harun. Hai Nabi Musa yang puta, mutun tera gedepuk tiga mati. Nabi Harun katakan, la ta'khudh ya bna ummah, la ta'khudh bi ra'si wala bi lihyati.
wahai anak ibuku. Hana gepegah bang kenan. Gepegah je wahai anak maklun untuk pelemah hati. Baik nemat baulad, baik nemat bajangulun. Khasyitu an taqula farraqta baina bani Israel. Saya abaikan mereka, tidak saya ganggu mereka karena saya khawatir kalau saya ganggu mereka akan terpecah dua kelompok. Si tengah itu mah berhala, itu tengah hati patih lun. Watin itu tengah yang pakai akan ditanyang tu mah balun pakan tapu pakai Bani Israel. Maka daripada pecah umatnya, bah kesesat ila siat ternyata ada tepat mah. Bayangkan dalam taraf tertentu kesesatan lebih ditolerir daripada perpecahan. Tapi kelompok-kelompok tetangga katanya lebih penting umat ini sesuai dengan akidah mereka walaupun harus berpecah belah. Maka ini tantangan yang terberat, bagaimana al-iktilaf supaya kita menyatu, tidak tercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka modernisasi yang harus kita pahami adalah bagaimana yang berkembang itu hanya ruang ijtihad, bukan mengembalikan kepada kehidupan di zaman Rasulullah. Makanya Universitas Al-Azhar itu menganut mazhab wasatiyah, moderasi, bahwa kita ingin hidup dengan cara Nabi, bukan hidup di zaman Nabi. Dia wahabinya perlu hidup di zaman Nabi. Praktek katanya bambandu bid'ah, awaknya bambandu betul. Itanya sembahyang rawatib berjamaah kira bid'ah, dia awaknya ni pegat sembahyang tahajud berjamaah ni bukan bid'ah. 4-6 rumpuk dalil sembahyang tahajud berjamaah. Tapi di Arab Saudi di Masjidil Haram pertama dipraktikkan tahajud berjamaah tanpa auranya. Makanya senjata mereka menggunakan strategi perang, pertahanan yang terkuat adalah menyerang. Makanya serang dia bid'ahnya bid'ah je. Hang tak serang bid'ah bawanya. Ini konsep dasarnya. Maka kembangkan semangat awal itu, modernisasi di dalam Islam adalah bagaimana mengembalikan umat Islam ini ke identitas awalnya. Identitas awal tidak ditentukan oleh pola pakaian, tidak ditentukan oleh pola makanan. Identitas awal adalah ditentukan oleh pola pergaulan yang disebut dengan akhlak. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikuti perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang baik untuk menghapus bekasnya, dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Ini prinsip dasar tauhid dan akhlakul karimah. Sedangkan pakaian, Nabi sendiri menyatakan at-taqwa hahuna, takwanya itu hidup. Hanya hidup takwa apa baje? Maka sudah sejak lama saya mengkampanyekan dalam dakwah, tidak boleh menilai ketaatan itu dari baju. Dulu saya kritik karena orang-orang merasa bahawa menyokasuk baju kukunya kata takwa. Maka penantu baju kuku baju takwa. Padahal kuku dari bahasa mentang kahanam takwa. Kuku yang kencina agam empat penayung. Yang inong kepenan cici. Maka baju kukunya baju Cina. Jadi waktu Ahok je gubernur DKI baru saya sok baju kuku, lepahi je. Hero je. Maka tanya lepas saya kerja ke Tengku mesti baju kuku, menyekan baju kuku sang-sang nama Tengku dia. Ya. Yang kedua, kawan-kawan dari jamaah tabligh, mereka pakai identitas baju yang Pakistanian, yang etaut. PK na hidup takwakan, menyenyan ukuran je ke takwa, awak tak ambil tabacan katanya. Menyabajai koko benda, Jackie Chan, Jet Li, tiurau bajanya itu. Yang kawak Cina, maka makin membajai koko kan makin Islami dia, makin mencina dia. Cina makin tak pengeh, bajanya makin tak sok je. Nah, yang pegah bahawa takwa itu pakai bajai jubah lagi orang Arab. Okey, bagus, silahkan. Tapi jangan merasa diri lebih takwa karena bajai jubahnya. Karena yuhgoh gesuk di Nabi Muhammad kawai Abu Lahab. Di Arabnya pencuri bajai jubah itu. Maka Nabi katakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Oleh karena itu dalam sejarah, kata para ahli sejarah, Nabi tidak pernah menolak model pakaian apapun yang dihadiahkan oleh sahabat yang pulang dari perjalanan dan safar mereka. Na yang wa dari Mesir gejuk baju Mesir gesuk, na yang wa dari Yaman gebi baju Yaman gesuk oleh Nabi.
lah watenyan hana yang wo dari Aceh ngkupiah ketup mesti kesuk Nabi. Mapa dia fikir kupiah ketupnya hana umat Islam ni? Ya, jadi ini persoalannya. Maka modernisasi bukan berarti bahawa kita harus seperti orang Arab kamaju ataupun seperti orang Barat pakai baju jas. Tidak. Kembali kepada identitas masing-masing, tetapi pemikirannya harus maju. Kita mampu beradaptasi dan kita mampu dengan dalil-dalil agama untuk menjawab tantangan zaman. Itu yang disebut dengan modernisasi. Atau modernisasi yang kedua, yaitu mempercanggih alat-alat untuk mempermudah teknologi. Zaman delay, asal kita bertamu ke sebuah tempat, PR pertama adalah bertanya, ho kiblat. Sekarang, bandum orang yang punya HP Android dan punya paket data, mereka bisa mengakses kiblat. Tinggal buka amtai, tunjuk je kena kiblat. Tajak rumah gap, hana payah tanjang, borong rumah, kamu ho kiblat. Modern. Menggunakan alat-alat yang canggih untuk memudahkan praktek beribadat. Termasuk ibadah haji benar. Pesawat. Maka dibuat penyesuaian kata. Orang Jerman ge haji. Maka kepenan tu biayanya itu ONH, ongkos naik haji. Pakan karena pesawat narinyan payah lawitnya ternyata pesawat hanya le. Gejak tamong dalam pesawat je karena pakai belalai. Maka diganti dari ONH menjadi BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Hanya pegah le ongkos naik Ada hana le. Wate ge pak ruang tunggu tak kan. Dari ruang tunggu dalam pesawat tinggal tamong tu. Maka hana le naik, maka bergaduh tu ONH ganto dengan BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Ini kan pendekatan kata. Alih betul alih kan. Bukan je tanya bagian cocokologi cibrat hai nah. Ini modernisasi, menggunakan alat-alat yang canggih untuk mempermudah ibadah. Maka Islam yang dituntut modernisasi itu menjawab tantangan zaman. Ketika dulu transaksi bersatu majlis duk pembeli dan penjual dalam sebuah akad, jinau terjadi jual beli online. Bagaimana Islam harus menjadi modern, siap menjawab tantangan zaman. Sah transaksi online. Jepat orang Mekat di Amerika, orang Momblau jepat di Aceh. Edeh malam itu naurau. Nyan kira bersatu majlis. Itu yang menjadi tantangan. Sedangkan tuntutan Barat adalah bagaimana modernisasi itu menjadikan umat Islam lupa tentang asal-usul sejarah dan kebesaran nenek moyangnya. Baik lagi jamun, baik pegah kapi dengan Islam. Makanya yang digerakkan secara sistemik di negeri ini adalah tidak boleh lagi ada istilah kafir. Yang jid non-muslim lagi. Karena memang kita negara yang durhaka kepada bahasa sendiri. Orang cacat hanjit laita pegah cacat, pecit disabilitas. Wati takalan kamus per disabilitas artinya cacat cit. Pembantu hanjit laita pegah pembantu, pecit asisten dah pegah. Wati talaut lang kamus wati ngeh per asisten pembantu cit. Nyandum tingkat bangai katanya kaboronya. Makanya hari ini modernisasi tidak boleh mencabut kita dari akar agama, tidak boleh modernisasi mencabut kita dari akar budaya. Tidak ada negara dan satu peradaban yang maju yang meninggalkan akar budaya dan akar agamanya. India maju sampai uronyo, tidak meninggalkan pakaian sarinya, dengan bajunya, dengan bahasanya. Cina bauronyo, Bandung dikuasai, mereka tidak pernah lupa bahasa Cincuanya. Untuk ukuran Indonesia, Jawa dengan Padang, kemana-mana tetap membawa identitasnya. Aceh pekah nak maju-maju. Luk Sumawe mentang tajak payah bahasa Indonesia ada berhabak. Maka kita tidak maju-maju. Orang yang meninggalkan akar budaya dan akar agama tidak akan maju. Maka modernisasi dalam agama, dari dahulu para ulama sudah sepakat. Agama harus modernisasi, tapi bukan sesuai selera Barat, tapi sesuai dengan selera agama itu sendiri yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis benar. Allah Ta'ala akan utus pada setiap satu abad orang-orang yang akan memodernisasi agama ini. Bukan modernisasi untuk meninggalkan ajaran agama, tapi kembali kepada kekuatan agama, persatuan dan akhlak. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, gure-gure yang Tuan muliakan, nyan sekedar provokasi untuk cer uronyo je baik mentengut adanya wah. Cik menai je. Namanya selu-selu hat tenang irama gamelan kan. Melumpo ni je cer Maka demikian dari lentuan nawate sekitar setengah jam tu sebetulnya kena lentamah setengah jam tu. Maka pegah le Tengku Halim hanjit le karena sesi tanya jawab. Maka karenanya aturan dari moderator kembalikan kepada moderator.
Maka saya sangat berharap mudah-mudahan tidak ada yang bertanya sama sekali, dan saya ucapkan terima kasih. Demikian moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah sangat panjang lebar sebenarnya penyampaian tentang masalah modernisasi. Jadi ya, akan tetapi mungkin ada satu dua pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan berhubung beberapa menit lagi akan memasuki waktu sholat asar karena kita akan mulai lagi, jadi waktu mungkin agak molor sedikit. Dan di sini sudah masuk pada satu pertanyaan tentang tajdid khitab tadi. Jadi hari ini ada persoalan bagaimana menafsirkan Al-Quran oleh sebahagian orang dengan sesuai keinginannya. Artinya apakah itu dengan manhaj hermeneutika mereka, sehingga tidak berpegang lagi kepada penafsiran ulama berdasarkan asar dan riwayat-riwayat yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Terima kasih. Persoalan tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menetapkan standar man fassara al-Qur'ana bi ra'yih fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya dan ternyata penafsirannya itu benar, maka sungguh dia sudah berbuat salah. Batasannya sangat jelas. Barang tiga tahu yang getafsir Al-Quran menurut jet drawage, dengan pandangan drawage, dan ternyata penafsirannya betul, ada betul kira salah. Bukan salah penafsirannya, tetapi keberaniannya untuk menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, itu sebuah kesalahan. Pandangan ini, pendapat Ibnu Abbas ini kembali kepada pemahaman bahasa tadi, menafsirkan Al-Quran bi ra'yih, bukan bi ilmih. Adapun orang yang melakukan penafsiran Al-Quran dengan pendekatan-pendekatan ilmu dan kapasitas masing-masing, maka kita harus kembali kepada sebuah standar awal di dalam Islam, bahwa tidak ada satu orang pun yang maksum selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada satu orang lagi, guru saya, namanya Tengku Maksum. Beliau anggota MPU Aceh Besar ya. Tidak ada seorang pun yang maksum. Artinya pernyataan bahwa tidak ada seorang pun yang maksum, bahkan penafsiran para sahabat, tabi'in dan tabi'in itu ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Cuma yang dikembangkan sekarang oleh para intelektual muslim yang mempunyai ilmu di bidangnya, ada yang ahli di bidang sastra, ada yang ahli di bidang budaya, adalah menafsirkan ulang Al-Quran dengan pendekatan-pendekatan budaya dan bahasa ataupun bidang-bidang masing-masing, bukan mengubah dari penafsiran para ulama. Mereka tidak berani untuk mengintervensi tafsir-tafsir para ulama itu, karena itu adalah warisan keilmuan yang diwariskan turun-temurun. Itu dimulai sejak dari Imam Syafi'i Muhammad bin Idris datang berkunjung ke tempat Imam Hanafi An-Nu'man bin Thabit. Ketika beliau berdialog dengan Abu Yusuf dan Abu Muhammad, sahabat Imam Hanafi, dari dialog panjang tersebut, dua orang alim besar ini paham bahwa kapasitas keilmuan Imam Syafi'i lebih tinggi daripada mereka, bahkan boleh jadi lebih alim daripada Imam Hanafi itu sendiri. Apa yang terjadi? Di akhir diskusi, kedua orang murid Imam Hanafi ini menyerahkan sebuah kunci kepada Imam Syafi'i. Beliau katakan, "Wahai Muhammad, guru kami sudah berpulang ke rahmatullah. Beliau tidak menulis sebuah buku dan beliau tidak melarang kami untuk menulisnya. Maka kami tulis semua yang kami ingat dari pengajaran beliau, dan semuanya itu ada di dalam perpustakaan. Ini kuncinya. Silahkan engkau baca, bila ada yang salah menurutmu silahkan coret saja." Nyan izin yang gebi oleh sahabat dan murid Imam Hanafi kepada Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i masuk ke dalam pustaka itu, beliau i'tikaf di sana mengkaji semua materi-materi tersebut. Naga coret, tidak ada satu baris pun yang beliau coret. Kenapa? Karena pada keyakinan beliau, ini hasil ijtihad Imam Hanafi, bahwa saya berbeda, saya akan tulis yang lain.
Maka amanah keilmuan itu turun sampai sekarang oleh orang-orang yang berilmu, tidak akan merusak ijtihad orang lain, mereka hanya akan menggugat ijtihad orang lain di dalam tulisan mereka berikutnya. Makanya orang-orang yang ingin belajar tafsir-tafsir modern harus belajar dulu tafsir yang turas ini, tafsir-tafsir asal dari para ulama. Baik untuk mewet pikiran kan. Tentang tanya ka maju tak pikiran merumpok tengku imung kampung kedaya gugatnya. Padahal adanya yang urut baca beng. Jadi boleh penafsiran tersebut selama yang menafsirkan adalah orang yang punya kapasitas pada bidangnya masing-masing, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hanya logikanya saja. Demikian. Baik, mungkin ini pertanyaan juga mendekati kepada kesimpulan daripada masyarakat dengan sesi ketiga tentang modernisasi bidang agama. Segi apa saja yang dapat diterima dengan modernisasi tersebut dan juga menurut pandangan daripada sekolah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini juga kesimpulan. Iya. Sebelum menghadiri majlis ini sejak dari 7 hari yang lalu, saya ulang-ulang ceramah tausiah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar, tentang modernisasi di dalam Islam, dan beliau tetap kekeh berpegang pada sebuah pernyataan, umat Islam kehidupannya itu tidak bisa keluar dari perkembangan zaman. Ija. Persoalan hidup terus berkembang, peralatan terus berkembang, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa bertahan dengan pendapat-pendapat ulama di masa lalu, karena ada hal-hal yang barangkali belum sempat dipikirkan. Tapi yakinlah, pendapat pemikiran ulama masa lalu sangat jauh. Mereka sudah menjawab persoalan kita yang hidup hari ini, sedangkan kita yang hidup hari ini belum sempat membaca tulisan mereka di masa lalu. Maka beliau tetap konsisten dengan pernyataan, Islam itu menerima perubahan selama itu dalam ruang ijtihad dari Al-Quran dan hadis. Tapi Islam tidak menerima apabila ingin mengubah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, prinsip-prinsip perubahan tersebut tetap merujuk kepada kaidah-kaidah ilmu yang sudah tetap di dalam kitab-kitab turas. Beliau tidak bersedia apabila kemajuan-kemajuan di dalam Islam dengan meninggalkan turas-turas ini. Karena keberkahan Islam inilah yang menjadikan Islam maju, bukan karena kemajuan pemikiran umat Islam. Maka padumna gure-gure katanya jamun hana gelar akademik mesapa lahir tengku abu-abu malim bebirayah. Tapi ketika bauronyo katanya gelar akademik hanam tatu oh pegah pi mekero gitu nyandum legah. Bean urang lain gedidik mana rogah kemah. Kenapa? Ada yang kita lupakan tentang keberkahan. Maka keberkahan itu ada pada apa yang ditetapkan oleh orang tua zaman dahulu. Dan itu diaplikasikan dalam kearifan hidup tradisi masyarakat yang ada orang tua hanjit taboh. Ada bekaya katanya jit terpegat istana, rumah mak dengan ya hanjit terperedah. Diwarisi, terpegat cabang lain, ada betam kawin 5-7 boh, rumah tua hanjit tinggal. Berkah di hidup. Ini konsep hidup tentang keberkahan. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan perkembangan tidak bisa ditinggalkan. Orang yang tidak mau beradaptasi dengan kemajuan zaman akan ditinggalkan oleh zaman dan akan tergilas. Tetapi kemajuan bukan berarti kita meninggalkan keberkahan. Maka bauronyo, sebenarnya saya juga ingin menggugat. Dulu ketika kita akan menuntut ilmu, kita merujuk kepada kitab Ta'limut Ta'lim dan Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Ada Ikhtiyarul Muallim. Tamita gure yang ikhlas untuk tajabut. Hana tajak fikir ke ijazah. Tapi belakangan ternyata tanya yang ijazah. Maka beralih dari mencari guru yang ikhlas menjadi kepada guru yang berijazah. Yang ikhlas-ikhlas kakak najak alih. Tajak bayam ijazah. Ternyata belum selesai masalah. Ijazah tidak penting lagi sekarang. Karena yang dipentingkan adalah akreditasi. Ada yang berijazahnya malim-malim raya. Kalau akreditasinya bukan A bukan B, hana sojak kanan.
Maka pelan-pelan keberkahan dari gure-gure yang ikhlas yang hana fikir ke ijazahnya benar bergeser kepada gure-gure yang fikir akreditasi. Kita terbawa oleh arus, dan saya sesalkan bahawa kita dari komunitas pesantren terikut arusnya. Terikut arus. Saya tahun 2005 bandar tsunami ikut sebuah kegiatan workshop diadakan oleh UNICEF. Pelaku-pelaku pendidikan, datanglah seorang tutor menyatakan, bapa-bapa ini kan sangat bangga menyatakan, nyo kamu jamun gepoh ligure, getampa ligure, gecutni ligure, maka ji bisa lagi nyo. Nyo menankan dengan bangga kami bilang, nyo di balik logika kami. Bayangkan tekedi hana getampa ligure, hana gecutin, hana getepot. Lebih hebat lah mbah. Lebih ke nyo cit. Maka dari 2005 hana tepoh lian emit, hana cuci, hana tampak. Tapi ni cerita yang dari 2005 ke 2021 toh nanemi lebih hebat pada nyo. Yang dididik dari 2006 sampai 2021 toh nanemi yang lebih hebat bak kita nyo yang oronyo. Tidak, keberkahan itu hilang karena kita abaikan pendidikan dan keberkahan orang tua. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nya tentang ilmu. Yang kedua tentang rezeki. Orang cik kita nyo jamun terbit dari rumah kita nyo dengan homja minta rezeki. Hana peng hana apa merompok ngan pakat duk je kopi rezeki nangon. Hana merompok ngan getebit putar-putar gerau rezeki cit sehat badai tibir Tapi truk bak kita nyo yang hom ja minta peng. Maka menyena orang pakat duk je kopi tapi ke pada tamong peng. Menya hana potensi tamong peng hanya deh. Truk ba anak tanya bergeser. Mereka tidak lagi mencari rezeki, hanali minta peng. Orang tanya, "Hom ja, minta kerja, bukan nyandu mangai lebihnya." Kerja minta. Maka kita kembalikan kepada bahasa-bahasa orang cik tanya dengan segala kearifannya. Itulah bahagian dari tajdid. Modernisasi tersebut adalah memperkuat akar leluhur yang sudah berhasil mengusir penjajah. Bukan berpijak kepada ajaran sekarang yang berhasil mengundang penjajah model baru. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tecok berkatnya bak gure-gure tanya, tapudip dalam kembali tradisi lama. Masalah ijazah akreditasi bahkan urung pihak yang fikir-fikir, atai kamalim tajuk aku juga akreditasi gero ya. Bet sibuk dah katanya. Bekap nah ya. Jadi demikian hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk semuanya kepada